Bab 829. Formasi 9 kematian binasa. Balas dendam telanjang ini dengan cepat meningkat. Itu seperti sambaran petir yang menimpa para petani yang memburu Wang Lin dan membuat pikiran mereka bergetar. Fakta bahwa Wang Lin tidak membunuh transformasi jiwa atau di bawah kultivator berarti Wang Lin masih memberi mereka jalan keluar. Namun, makna berdarah di balik tindakan ini terbukti dengan sendirinya. Jika mereka terus berpartisipasi dalam masalah ini, maka mereka yang berada di bawah tahap transformasi jiwa akan dibunuh. Badai kemarahan yang tak terhitung jumlahnya segera meletus. Para petani yang keluarganya dibantai sepertinya sudah gila. Mereka tidak mundur dan bersumpah akan membalas dendam pada Sumu. Namun, semakin banyak keluarga budidaya yang menjadi ragu-ragu, terutama keluarga budidaya dari wilayah barat. Tidak diketahui secara pasti siapa yang memimpin, namun tak lama kemudian mereka semua diam-diam pergi dan kembali ke planet budidaya mereka. Tiba-tiba, blokade di wilayah barat tiba-tiba menipis. Banyak keluarga budidaya mengevaluasi balas dendam berdarah Wang Lin, dan setelah sekian lama, mereka perlahan mundur. Lagi pula, membuat junior mereka menghadapi kematian hanya demi mendapatkan keuntungan dari keluarga Yao adalah hal yang melampaui batas mereka. Lebih penting lagi, tindakan Wang Lin menyebabkan para petani yang kepentingan utamanya adalah keluarga mereka merasa merinding. Mereka bisa merasakan kegilaan dari Wang Lin. Jika mereka melanjutkan, mereka tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Selain keluarga di domain barat, keluarga di domain lain mulai ragu, tetapi tidak banyak yang tersisa. Bagaimanapun juga, keluarga mereka tidak berada di wilayah barat. Bagi mereka, Sumu ini pasti akan mati dan dia hanya berjuang sebelum kematiannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia masih berada di wilayah barat. Karena dia tidak bisa pergi, tidak perlu membicarakan balas dendam. Meskipun demikian, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan blokade di wilayah barat telah berkurang. Namun, selama kurun waktu ini, dia juga bisa merasakan bahwa wanita yang bisa menyatu dengan dunia semakin dekat. Ada beberapa kali dia hampir menyusul. Wang Lin mengerutkan keningnya. Pengejaran pihak lain terlalu dekat. Ruang di domain barat tempat Wang Lin bisa pindah juga menyusut dengan cepat. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk menyerang, dia akan ditempatkan di tempat yang berbahaya. Sosok Wang Lin muncul di antara bintang-bintang dan dia mengerutkan kening. Niat membunuh yang kental selama beberapa hari ini sangat kuat. Seolah-olah itu bisa berubah menjadi jasmani. Wanita yang mengejarku itu setidaknya berada di tahap pertengahan nirvana skrier. Aku tidak bisa membunuhnya dengan kekuatanku sendiri, jadi itu agak merepotkan. Mata Wang Lin berbinar dan dia menghilang. Saat dia menghilang, Yao Bingyun keluar dari kehampaan. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan setelah melihat ke kejauhan, dia dengan dingin berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri." Dia mengambil langkah dan bergabung dengan dunia untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin bergabung dengan dunia dengan tujuan untuk kehilangan Yao Bingyun. Dengan dia mengejarnya, dia tidak bisa pergi sama sekali. Dengan tetap menyatu dengan dunia hingga merugikan dirinya sendiri, Wang Lin akhirnya berhasil membuat Yao Bingyun kehilangan jejaknya. Namun, ini memakan waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, blokade yang dibentuk oleh para penggarap di wilayah barat telah menyusut banyak, seperti lingkaran yang terus menyusut. Niat membunuh yang kuat telah berkumpul di dalam blokade.
Niat membunuh ini begitu kuat sehingga menyebabkan debu di angkasa tertiup kembali. Setelah menghentikan pengejaran Yao Bingyun untuk sementara, Wang Lin muncul di samping planet yang ditinggalkan tanpa tanda-tanda kehidupan. Setelah mengamati planet ini lebih dekat, mata Wang Lin bersinar terang dan dia bergumam, "Saya akan menggunakan yang ini." Wang Lin tahu bahwa dia terdesak waktu. Selain bisa menyatu dengan dunia, wanita yang mengejarnya juga punya metode prediksi untuk bisa menemukan lokasinya. Alhasil, ia harus bekerja cepat dalam kurun waktu singkat yang berhasil ia dapatkan. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju planet yang ditinggalkan ini. Pembatasan ini segera hilang ketika mereka mendarat di planet ini. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus mengelilingi planet ini dan menerapkan pembatasan. 1 jam kemudian, ekspresinya agak pucat. Dengan 1 langkah, dia sampai di planet ini. Itu dipenuhi reruntuhan, bumi retak, dan seluruh lautan mengering. Setelah Wang Lin mendarat, dia menamparkan tasnya dan bendera jiwa muncul. Dengan jabat tangannya, bendera jiwa berubah menjadi kabut hitam yang menyebar ke seluruh planet. Di dalam kabut hitam itu ada leluhur darah, yang matanya terpejam. Ada segel yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya dan dia dikelilingi oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam bendera jiwa. Wang Lin tidak ragu untuk menjangkau dan mengambil jiwa asal ilusori Yin. Setelah menghancurkannya, tangan kirinya membuat batasan. Jiwa asal ilusi Yin bergetar dan mengungkapkan tatapan dingin yang menakutkan. Wang Lin melemparkan jiwa asal dan menghilang ke planet ini. Wang Lin terengah-engah. Sebelum Li Yuan pergi, dia mengajari Wang Lin semua batasan pemusnahan. Meskipun dia tidak memiliki warisan sehingga tidak bisa menggunakan banyak warisan dan kekuatannya kurang, masih ada beberapa yang bisa dia gunakan. Formasi 9 kematian binasa adalah salah satunya. Itu juga disebut sebagai salah satu dari 3 larangan besar yang dilarang oleh Li Yuan. Formasi ini tidak memerlukan jantung pembatas, namun membutuhkan jiwa asal dalam jumlah besar. Meskipun Li Yuan bisa menggunakan formasi ini, persyaratannya terlalu ketat, jadi dia belum pernah menurunkannya sebelumnya. Ekspresi Wang Lin agak pucat, tapi dia tidak berhenti, dia terus mengambil jiwa asal. Dia tidak memiliki banyak jiwa asal ilusi Yin, karena sebagian besar dari mereka dimangsa olehnya. Dia memutuskan untuk menggunakan jiwa asal Ascendan sebagai gantinya. Dia terus membatasi mereka dan membuangnya ke planet ini. Beberapa jam kemudian, wajah Wang Lin semakin pucat. Matanya berbinar dan dia menatap jiwa asal leluhur darah. Setelah sedikit ragu, matanya menunjukkan tatapan tegas. Dia meraih jiwa asal leluhur darah dan menempatkan batasan di antara kedua alisnya. Namun, dia tidak membuangnya ke planet ini dan membiarkannya tetap berada di dalam kabut hitam. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin langsung tenggelam ke kedalaman planet. Dia menarik semua auranya, tidak membiarkan satu pun bocor, dan bahkan menggunakan batasan yang diajarkan Li Yuan untuk menyembunyikan dirinya. Pembatasan persembunyian ini sangat misterius. Ketika Li Yuan menggunakannya, Wang Lin tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Namun, itu tidak sempurna jika seseorang tidak memiliki hati yang membatasi. Dalam hal ini, masih ada kemungkinan terdeteksi oleh orang lain. Inilah mengapa Wang Lin tidak menggunakan ini saat dia dikepung. Dia tenggelam ke kedalaman planet dan duduk.
Niat membunuh melintas di matanya dan dia bergumam, keluarga Yao dan keluarga kultivasi yang mengejarku, aku telah menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Ini hanyalah pendahuluan. Saat dia mencibir, Wang Lin menutup matanya. Dia bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun auranya, seolah-olah dia telah menyatu dengan planet budidaya. Waktu berangsur-angsur berlalu. 3 hari kemudian, blokade di wilayah barat terus menyusut. Pada hari ini, gelombang pertama kultivator tiba di planet tempat Wang Lin bersembunyi. Ada seorang wanita di depan semua kultivator itu, dia adalah Yao Bingyun. Ekspresinya dingin ketika tangan kanannya membentuk segel seolah dia sedang meramalkan sesuatu. Tatapannya tertuju pada planet tempat Wang Lin bersembunyi, lalu matanya berbinar dan dengan dingin berkata, "Sumu ada di sini." Di belakang Yao Bingyun ada 2 anggota keluarga Yao, 1 pria dan wanita. Ekspresi mereka santai dan pria itu tersenyum. Orang ini pasti menyadari bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi dan menempatkan semacam formasi di sini. Ketika pemuda itu berbicara, dia mengambil 1 langkah ke depan dan menyerbu menuju planet ini. Yao Bingyun sedikit mengernyit dan mengikutinya. Keluarga budidaya yang bersama mereka juga menuju ke planet ini. Namun, semua orang, termasuk pemuda itu, berhenti di luar planet ini. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memasuki planet ini. Pemuda itu tersenyum dan dengan lantang berkata, "Rekan penggarap, tolong bantu keluarga Yao saya menghancurkan planet ini sehingga jebakan apapun yang dia buat, dia akan hancur bersama dengan planet ini." Semua pembudidaya di sekitarnya setuju, dan tanpa ragu-ragu, mereka dengan cepat mulai menyerang planet ini. Dalam sekejap, segala macam mantra energi asal jatuh di planet yang ditinggalkan itu. Gemuruh keras bergema di seluruh bintang dan sebagian besar planet berjatuhan, membuatnya tampak seolah-olah akan runtuh. Yao Bingyun mengerutkan kening. Dia sudah lama mengejar Wang Lin, jadi dia tahu betapa cerdiknya dia. Dia pasti tidak akan meninggalkan celah sebesar itu. Ketika sejumlah besar petani menyerang, sejumlah besar kerikil menyebar dan mulai menyebar. Retakan besar muncul di planet ini seperti ngarai yang dalam. Ketika pemuda dari keluarga Yao mulai menggunakan mantra surgawi, keruntuhan planet semakin parah. Fluktuasi yang padat menyebar dan secara bertahap, sejumlah besar energi pedang datang dari kejauhan saat gelombang pembudidaya lainnya tiba. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka mulai menyerang planet yang rusak itu tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Yao Bingyun mengerutkan kening lebih keras. Dia merasa ada sesuatu yang salah tetapi tidak bisa memikirkan alasannya. Mantra yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan planet ini terus runtuh dan sejumlah besar kerikil menyebar. Hal ini menyebabkan hampir seluruh area dikelilingi kerikil. Pada akhirnya, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi dan riak yang kuat menyebar. Planet ini telah runtuh sepenuhnya. Keruntuhan ini dipenuhi aura destruktif yang dapat membunuh semua yang ada di dalamnya dalam sekejap. Kerikil dalam jumlah besar telah menyebar akibat dampaknya dan runtuhnya planet ini menyebabkan energi asal di sekitarnya terdistorsi. Aura kematian menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, saat suara keras menyebar, lebih banyak sinar cahaya terbang dari kejauhan. Kelompok kultivator lain telah tiba. Perasaan tidak nyaman di hati Yao Bingyun semakin kuat. Dia tiba-tiba melihat sekeliling dan melihat potongan kerikil tersebar dalam radius 100.000 kaki. Seolah-olah kerikil ini mengelilingi para penggarap.
Sesuatu yang salah. Mata Yao Bingyun menyipit dan hendak memperingatkan mereka. Namun, pada saat ini, seberkas petir ungu tiba-tiba muncul di salah satu kerikil terjauh. Begitu muncul, ia dengan cepat terhubung dengan kerikil lainnya. Ini belum berakhir. Dalam sekejap, ada kilatan petir yang datang dari seluruh kerikil. Dalam sekejap, semua kerikil dalam jarak 100.000 kaki dihubungkan oleh petir. Saat suara berderak bergema, itu membentuk sangkar petir di area 100.000 kaki. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Pada saat para penggarap menyadarinya, itu sudah terbentuk. Pada saat yang sama, salah satu fragmen mengeluarkan fluktuasi dari seorang kultivator yin ilusi sebelum tiba-tiba runtuh. Itu menciptakan ledakan sekuat ledakan kultivator yin ilusi. Dampaknya melukai semua orang di bawah tahap ilusori yin. 2 orang langsung batuk darah dan mata mereka redup. Ledakan pecahan ini seperti sebuah sinyal, karena pecahan lainnya meledak satu persatu. Pada akhirnya, kekuatan dari semua pecahan yang meledak mengamuk di dalam area tersebut. Raungan dan teriakan marah bergema di area tersebut. Para pembudidaya yang terperangkap di dalam menggunakan berbagai mantra untuk menahan badai ini sambil mencoba untuk keluar. Namun, kekuatan ledakannya sepertinya telah menyatu dan menjadi sangat kuat. Saat menyebar, jika seorang kultivator meninggal, jiwa asal mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Jiwa asal mereka akan diserap oleh badai dan kemudian dipaksa meledak, menjadi bagian dari kekuatan ini. Namun, ada banyak kultivator ilusori yin dan korporeal yang di antara orang-orang yang mengejar Wang Lin. Setelah keributan awal, mereka berkumpul. Serangan balik yang mereka bentuk sangat kuat dan tidak dapat dipercaya. Dengan Yao Bingyun yang memimpin, setiap kali dia menyerang, sejumlah besar kekuatan penghancur dari formasi akan runtuh. Seolah-olah badai yang berkontraksi dan melahap semua yang ada di dalamnya tidak mampu melahap lebih banyak lagi. Sebaliknya, hal itu didorong keluar oleh pembalasan dari para penggarap. Untuk sesaat, suara gemuruh memenuhi area tersebut. Pada saat ini, kabut hitam menyebar secara diam-diam dan semburan tangisan sedih datang dari dalamnya. Jiwa asal leluhur darah perlahan mengembun di dalam. Pada saat jiwa asal leluhur darah memadat, sebuah suara yang sangat dingin berkata, "Meledak." Suara ini datang dari satu-satunya kerikil yang belum runtuh. Saat suara ini muncul, jiwa asal leluhur darah memancarkan cahaya berwarna darah yang kuat sebelum runtuh. Riak menyebar dengan gila-gilaan setelah jiwa asal runtuh. Setiap pembudidaya yang tersentuh oleh riak ini segera dibunuh kecuali budidaya mereka sangat kuat. Mata seorang kultivator yin ilusi dari sebuah keluarga dari domain utara dipenuhi dengan teror. Dia sangat dekat dengan leluhur darah, dan segera setelah leluhur darah runtuh, riak-riak menghantamnya. Dia mengerang menyedihkan sebelum tubuhnya roboh. Bahkan jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri dan menghilang. Kultivator lain dari wilayah selatan hendak bergegas keluar, namun tubuhnya langsung menegang saat riak itu menyentuhnya. Tubuhnya langsung meledak menjadi kabut darah. Dalam sekejap, ada banyak korban jiwa dalam area 100.000 kaki. Sosok Wang Lin muncul di luar area 100.000 kaki. Tangannya terulur dan kabut hitam mengembun kembali menjadi bendera jiwa dan dia memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Kemudian sosoknya berkedip dan menyerang ke depan. Saat dia hendak menghilang, Yao Bingyun tiba-tiba mendekat dan kedua jarinya tanpa ampun menekan ke bawah.
Mata Phoenixnya dipenuhi dengan niat membunuh dan terlihat sangat kejam. Dia sudah bersiap untuk ini sejak lama, dia sedang menunggu saat Wang Lin muncul. Dia yakin jari ini benar-benar dapat merenggut nyawa Sumu. Jari ini berisi mantra surgawi Sol Perising Seal. Itu khusus untuk merusak jiwa asal. Seorang kultivator yang korporeal tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup di hadapan segel jiwa yang menghilang. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia terpaksa keluar sejauh 1000 kaki. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Namun, dia tidak berhenti sama sekali, dia melangkah kembali ke dalam kehampaan dan melarikan diri jauh. Dia belum mati. Yao Bingyun terkejut dan matanya bersinar terang. Dia bergegas maju dan mengejar sekali lagi. Runtuhnya jiwa asal leluhur darah menyebabkan sejumlah besar pembudidaya yang mengejar Wang Lin mati. Tidak ada yang mengira Sumu akan mendapatkan kartu as ini. Ada beberapa anggota keluarga Yao dalam radius 100.000 kaki itu. Mereka tidak dapat melarikan diri dan mati dalam ledakan tersebut. Saat riaknya menghilang, area seluas 100.000 kaki dipenuhi darah. Kali ini terlalu banyak orang yang meninggal. Namun, ini hanya sebagian kecil dari orang yang memburu Wang Lin. Sinar cahaya datang dari kejauhan dan secara bertahap semua pembudidaya yang mengejar Wang Lin berkumpul di sini. Pembantaian di sini menyebabkan pikiran mereka bergetar, namun niat mereka untuk membunuh Wang Lin menjadi lebih kuat. Kita tidak bisa membiarkan Sumu ini lolos. Kalau tidak, begitu dia membalas, itu akan menjadi bencana. Saat ini bukan lagi pertarungan antara Sumu dan keluarga Yao, melainkan pertarungan untuk memusnahkan iblis ini. Hanya dengan membunuh Master Demon Sumu kita bisa merasa damai. Mengejar. Para pembudidaya yang datang kemudian langsung bergegas mengejar Wang Lin. Mata anggota keluarga Yao memerah saat mereka mengejar Wang Lin. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah mati karena formasi besar ini, sehingga nama Sumu menyebar dengan gila-gilaan di dalam sistem bintang seluruh langit. Bahkan beberapa monster tua menaruh perhatian pada perselisihan antara keluarga Yao dan Sumu. Saat melawan keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dan keluarga Yao dengan kekuatannya sendiri, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia membunuh beberapa orang dan mendapatkan gelar Master Demon. Kemudian dia menggunakan formasi dan membunuh banyak penggarap, mengguncang pikiran para pengejarnya. Dia bahkan cukup menakuti keluarga-keluarga petani hingga membuat mereka menarik diri dari pengejaran. Hal ini menyebabkan Sumu menjadi bintang baru dalam sistem bintang seluruh langit. Berita tentang pertempuran antara Sumu dan keluarga Yao disebarkan oleh orang-orang tertentu dan diketahui oleh semua penggarap di sistem bintang seluruh langit. Nama Sumu menjadi lebih terkenal. Di kuil surgawi guntur di puncak pagoda awan, King Sui berkultivasi dengan mata tertutup. Dia membuka matanya, melihat ke kejauhan, dan bergumam, anak ini memiliki gaya yang mirip denganku di masa mudaku, sangat bagus. Bab 830. Rencana besar. Perburuan tidak berhenti, dan menjadi semakin intens. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti meteor saat mereka mengejar Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul kembali dalam kehampaan. Dia terhuyung ketika dia muncul dan batuk seteguk darah lagi dengan ekspresi pucat. Matanya suram dan niat membunuhnya semakin kuat. Jika aku tidak memiliki armor kulit dewa kuno, aku pasti sudah mati.
Wang Lin bergegas keluar beberapa puluh kaki sebelum dia bergabung dengan dunia dan dengan cepat melarikan diri. Tidak ada lagi blokade di depan, sehingga energi asal di daerah tersebut tenang. Namun, Wang Lin tidak langsung melarikan diri dari pengejar di belakangnya. Wang Lin tahu bahwa selama wanita itu memburunya, pihak lain pada akhirnya akan menyusul. Terlebih lagi, bahkan tanpa wanita itu, Wang Lin tetap tidak akan memilih untuk melarikan diri sejauh ini sehingga para penggarap tidak dapat mengejarnya. Wang Lin menganut prinsip sederhana, jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika mereka menyinggung perasaanku, aku akan membunuh mereka. Para petani yang memburunya telah memicu kemarahannya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Mata Wang Lin sangat dingin. Tubuhnya berkedip dan dia menyatu dengan dunia. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang memburu Wang Lin bergegas melewati batas antara domain barat dan utara. Mereka menggunakan berbagai mantra untuk mempercepat diri saat mengejar Wang Lin. Niat membunuh yang mereka keluarkan seperti pedang terhunus yang mendekati Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di domain utara. Ini adalah tempat pertama dia muncul ketika dia berasal dari Alliance Star System. Suasana hatinya tidak berfluktuasi sama sekali dan kesadaran ilahinya menyebar, mencari sesuatu. Sesaat kemudian, ekspresi Wang Lin berubah dan riak muncul di belakangnya. Wang Lin tidak ragu untuk mengambil langkah maju dan menghilang. Saat Yao Bingyun muncul, Wang Lin menghilang. Wajah Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mendengus dingin dan terus mengejar. Tidak butuh waktu lama sebelum sinar cahaya melintas. Mereka adalah para petani dan anggota keluarga Yao yang memburu Wang Lin. Sepanjang perjalanan, Wang Lin tidak bergerak terlalu jauh, karena dia sedang menunggu para pembudidaya tersebut. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi dan dia ingin menangkap mereka semua sekaligus. Hal ini terutama berlaku bagi wanita dingin yang juga bisa menyatu dengan dunia. Hanya dengan begitu dia punya waktu untuk istirahat. Kalau tidak, dengan orang-orang yang mengejarnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Wang Lin juga telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan keluarga para petani ini pergi. Dia sudah memperingatkan mereka, tapi mereka tetap bertekad untuk membunuhnya. Karena itu masalahnya, mereka harus bersedia membayar harganya. Saat niat membunuhnya yang kuat muncul, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Di domain utara, Wang Lin mulai tampil lebih banyak dari sebelumnya. Setiap kali dia muncul, dia akan mulai mencari. Namun, dia akan segera menarik akal sehatnya karena dia tidak bisa membuang waktu sebelum dia bergabung dengan dunia lagi. Jika dia sedikit lambat, wanita itu akan menyusulnya. Akibatnya, kecepatannya melambat drastis. Para penggarap yang mengejar secara bertahap terbang melintasi domain utara. Namun, para penggarap dari domain utara mulai ragu. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk berhenti. Melihat planet-planet yang dibantai di wilayah barat telah mengejutkan mereka. Namun, meski mengejutkan, hal itu tidak berdampak pada mereka saat itu. Tetapi pada saat ini, jika Sumu menjadi gila di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan mengingat hal ini, otak keluarga budidaya dari domain utara tetap berada di belakang dan perlahan-lahan pergi. Namun,
Masih ada orang yang dengan naif memburu Wang Lin meskipun keluarganya berada di domain utara. Sosok Wang Lin muncul di pusat domain utara dekat 5 planet utama. Dia sangat akrab dengan daerah ini, terutama planet Ran Yun tempat dia tinggal selama hampir 100 tahun. Meskipun dia telah kembali ke sini, dia tidak punya waktu untuk merasa sedih. Perasaan ilahinya menyebar dan matanya segera bersinar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Menemukannya, itu masih di domain utara. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia menyerbu menuju 5 planet utama. Di domain utara, ada benda tambahan yang muncul di samping 5 planet utama. Banyak pembudidaya melihat ini sebagai makhluk hidup yang besar dan berbentuk oval. Ia memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang dari tubuhnya dan sangat menakutkan. Untungnya, hal itu tidak melukai siapapun. Ketika sampai di sebelah 5 planet utama, tubuhnya berkontraksi dan berubah menjadi sebuah planet. Pada tahun-tahun berikutnya, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa tertarik dan lapisan tipis bumi terbentuk di permukaan. Dilihat dari kejauhan, tidak ada bedanya dengan planet budidaya. Namun, para penggarap dari domain utara tahu bahwa ini bukanlah planet budidaya dan tidak boleh diprovokasi. Bahkan ketika mereka lewat, mereka akan mengelilinginya jauh dan tidak berani melangkah ke planet ini. Kabut hitam pekat perlahan mengelilingi planet ini dan mengeluarkan aura dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, ini pada dasarnya telah menjadi zona terlarang di domain utara. Itu adalah ular Moongazer yang dulu. Pada hari ini, sosok Wang Lin muncul di luar planet yang dibentuk oleh ular Moongazer. Dia menatap ular Moongazer dengan tatapan hati-hati, tapi dia tidak ragu untuk menyerbu ke dalam kabut. Saat dia memasuki kabut yang mengelilingi ular Moongazer, Yao Bingyun muncul. Dia menatap kabut di sekitar Moongazer Serpent dan mengerutkan kening. Dia memikat semua orang sejauh ini, jadi dia pasti merencanakan sesuatu. Mata Yao Bingyun berbinar seolah tatapannya mampu menembus kabut dan melihat ke dalam. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya masuk dari kejauhan. Para pembudidaya dan anggota keluarga Yao yang memburu Wang Lin tiba. Para penggarap dari domain utara sudah mempunyai firasat buruk. Ketika mereka melihat planet yang dibentuk oleh ular Moongazer, ekspresi mereka menjadi suram. Benda ini bukanlah planet budidaya, melainkan binatang aneh. Saya pribadi melihat binatang ini berubah menjadi planet. Meskipun benda ini tidak memiliki kemampuan menyerang, tetap saja itu bukanlah sesuatu yang bagus. Mungkinkah Sumu telah memikat kita ke sini untuk menggunakan benda itu untuk membunuh kita? Yao Bingyun tidak bertindak gegabah tetapi mengamati dengan cermat. Pada saat ini, Wang Lin langsung menembus kabut hitam dan tiba di atas ular Moongazer. Tanah dipenuhi retakan dan tentakelnya bergoyang dari sisi ke sisi. Seolah tidak banyak yang berubah sejak saat itu. Wang Lin menyeringai dan dia bergegas ke tubuh Moongazer Serpent. Dia mengikuti jalan yang dia ambil sebelumnya dan menuju ke tempat tulang ular Moongazer berada. Datang dan serang aku. Selama kalian semua membuat marah ular Moongazer, maka semuanya akan terselesaikan. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya suram. No. Bab 831. Ular Moongazer. Segera setelah keluarga Yao dan keluarga budidaya lainnya mulai memburu Wang Lin, dia memiliki ide untuk meminjam kekuatan ular Moongazer. Ular Moongazer sangat kuat dan meninggalkan kesan mendalam di benak Wang Lin. Jika ular Moongazer menjadi marah,
berapa nilai keluarga Yao dan keluarga budidaya lainnya. Wang Lin bergerak sangat cepat, tidak peduli apakah dia akan membangunkan Molngaser sama sekali. Dia langsung menyerang tempat tulang itu berada. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di kedalaman dan melihat separuh tulang yang kembali ke sini. Wang Lin awalnya ingin mengambil semuanya tetapi terpaksa menyerahkan setengahnya. Matanya berbinar dan bergumam, saat itu, tungku besar grit yang berharga dilahap oleh ular Molngaser ini. Memikirkan tentang tungku besar, jantung Wang Lin berdebar kencang. Setelah memikirkannya, dia yakin 80% bahwa itu adalah harta karun yang dimurnikan oleh Dewa Kuno Tusi tetapi dengan santai membuangnya karena dia tidak puas dengannya. Jika di waktu lain, Wang Lin tidak akan memikirkan tentang tungku besar. Lagi pula, ular Molngaser terlalu menakutkan. Begitu terbangun, akan menimbulkan malapetaka. Namun, saat ini ada banyak kultivator di luar yang membantu melampiaskan kemarahan ular Molngaser, jadi Wang Lin mengatupkan giginya dan membuat pilihan. Tubuhnya berkedip-kedip dan terus bergerak melalui ular Molngaser, tetapi kesadaran ilahinya menyebar. Wang Lin tahu bahwa bagian dalam ular Molngaser tidak aman dan dipenuhi dengan ular Molngaser kecil. Saat dia mencoba mencungkil tulangnya sebelumnya, dia bertemu dengan seekor ular Molngaser kecil dan butuh banyak usaha untuk menghindarinya. Pada saat ini, banyak sekali pembudidaya yang mengelilingi planet ini. Para pembudidaya ini sangat menyadari betapa kejamnya sumu. Ini terukir di tulang mereka selama pengejaran. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan mati. Ketika mereka melihat Wang Lin memasuki planet ini, hal pertama yang mereka pikirkan adalah ada yang aneh dengan tempat ini. Selain itu, dengan diskusi dari para penggarap dari domain utara, semua orang tahu bahwa planet ini adalah binatang misterius. Salah satu pria parubaya dari keluarga Yao mencibir sambil menatap ular Molngaser dengan jijik. Biarpun ini binatang buas, terus kenapa? Bukan hanya dia tidak punya kemampuan menyerang, bahkan jika dia punya, kita bisa membunuhnya jika kita semua menyerang bersama-sama. Ada banyak binatang buas yang tercatat dalam catatan keluarga Yao. Beberapa dari mereka bahkan lebih ganas dari yang ini, tapi pada akhirnya mereka tetap mati di bawah serangan gabungan dari makhluk surgawi. Dan tidak ada catatan tentang binatang ini dalam catatan keluarga. Itu berarti binatang ini bukanlah ancaman, jika tidak, hal itu akan dicatat dalam catatan yang diwarisi oleh keluarga. Tidak sulit membunuh binatang ini. Yao Yunhai menarik pandangannya. Dia adalah anggota keluarga Yao generasi ketiga. Meskipun tingkat budidayanya tidak tinggi, hanya puncak korporeal yang dia sangat bangga. Di matanya, ular Molngaser tidak layak. Yao Bingyun menatap kabut hitam yang dibentuk oleh ular Molngaser. Matanya berbinar dan dia langsung menyerang kabut hitam. Gerakannya bertindak sebagai pemimpin. Setelah dia menyerang, mereka yang memiliki kultivasi yang kuat semuanya masuk ke dalam kabut hitam di sampingnya. Yao Yunhai adalah salah satunya. Dia berdiri di atas pedang terbang di bawahnya dan terbang ke kabut hitam. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap masuk ke dalam kabut hitam. Selain beberapa orang, mata semua orang bersinar terang. Mereka menyebarkan indera ketuhanan mereka di dalam kabut hitam, dan setelah tidak menemukan bahaya, mereka menerobos masuk. Ketika mereka menerobos kabut hitam, yang muncul di hadapan mereka adalah tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini menyebabkan orang-orang yang menyerbu terkejut.
Namun, semua orang segera berpencar untuk mencari jejak Wang Lin. Beberapa dari mereka bahkan memasuki kedalaman planet untuk mencari Wang Lin. Yao Bingyun mendarat di tanah dengan satu langkah dan tenggelam ke dalam tanah. Saat dia tenggelam, dia merasakan firasat buruk. Segala sesuatu di sekitarnya terasa sangat aneh. Perasaan ini menjadi semakin kuat semakin dalam dia pergi. Binatang macam apa ini? Yao Bingyun bukan satu-satunya orang yang tenggelam ke dalam tanah. Yao Yunhai juga pergi ke bawah tanah. Dia mengamuk tanpa peduli saat dia langsung menuju ke bawah, dan ada beberapa kultivator yang mengikutinya. Tidak semua pembudidaya memasuki planet yang dibentuk oleh ular Mongaser. Masih ada sejumlah besar pembudidaya di luar, yang mengelilingi planet ini. Di antara mereka adalah anggota keluarga Yao yang memandang planet ini dengan mata bersinar. Dengan banyaknya pembudidaya yang memasuki planet ini, hal itu menyebabkan munculnya riak di planet ini. Riak ini sangat lemah, jika seseorang tidak memperhatikan, akan sulit untuk menyadarinya. Bahkan orang-orang di dalam tidak akan bisa merasakannya dengan jelas, mereka akan merasakan tekanannya tiba-tiba meningkat sedikit. Namun, riak ini menyebabkan Wang Lin, yang sedang bergerak melalui Mongazer Serpent, tiba-tiba berhenti. Wang Lin mengungkapkan senyuman muram dan bergumam, ada tanda-tanda kebangkitan. Ular Mongazer ini belum tidur lama, jadi dengan sedikit rangsangan, ia akan terbangun, biarkan saya membantu Anda bangun lebih cepat. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia maju ke depan menuju bagian atas tulang ular Mongaser. Ini adalah tempat sensitif bagi ular Mongaser. Saat itu, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah Mongazer Serpent bangkit, tapi sekarang situasinya berbeda. Saat dia bergerak, ekspresinya berubah. Dia mendongak dan niat membunuh memenuhi matanya, lalu dia menyerang. Yao Yunhai memasang ekspresi arogan saat kesadaran ilahinya mengamuk di sekitar area saat dia menyerang. Namun, pada saat ini, aura dingin tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia segera berhenti dan beberapa penggarap yang mengikutinya dengan cepat menyusul. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di belakang para penggarap itu dan aura dingin keluar dari dalam. Seekor Mongazer Serpent sepanjang 1000 kaki meluncur keluar seperti kilatan petir. Banyaknya tentakel yang bergerak di sekitar tubuhnya cukup mengejutkan. Ular Mongazer ini terlalu cepat. Ketika ia menyerang, ia melahap satu penggarap sebelum ada yang sempat merespons, lalu tubuhnya menabrak yang lain. Kultivator itu batuk darah dan matanya dipenuhi teror. Dia mengabaikan tubuhnya dan jiwa asalnya terbang ke bumi. Ini terjadi terlalu cepat dan hanya terjadi dalam sekejap. Pupil mata Yao Yunhai mengecil dan seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan kedua tangannya membentuk segel dan dia hendak mengucapkan mantra. Namun, saat perhatiannya sepenuhnya terfokus pada ular Mongazer di depannya, Wang Lin muncul dari bumi di belakangnya. Jari Wang Lin mendarat tepat di punggung Yao Yunhai. Saat Yao Yunhai menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Dia dengan tegas menyerah pada tubuhnya dan hendak melarikan diri dengan jiwa aslinya. Namun, Wang Lin sudah bersiap untuk ini. Pada saat ini, tangan kanannya dipenuhi energi asal dan dia mengulurkan tangan. Saat Yao Yunhai hendak melawan, cambuk karma menyerang, menyebabkan Yao Yunhai mengerang sedih. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia menendang tubuh Yao Yunhai, mengirimkan sejumlah besar energi asal ke dalam.
Tubuh Yao Yunhai meledak menjadi kabut darah dan menciptakan gelombang kejut energi asal yang membuat ular Moongazer mundur sedikit. Lalu Wang Lin meminjam kekuatan ini dan menghilang. Bab 832. Kegembiraan ular Moongazer. Setelah meraih jiwa asal Yao Yunhai, Wang Lin tidak segan-segan memasukkannya ke dalam bendera jiwa di tasnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan menghilang dalam sekejap. Ular Moongazer sepanjang 1000 kaki keluar dari belakangnya dan aura dingin memenuhi area tersebut. Setelah mencari beberapa saat, ia membuka mulutnya dan menyedot seluruh aura Wang Lin yang tersisa. Semua tentakel di tubuhnya melilit dirinya sendiri seolah-olah sedang bersenang-senang. Namun sesaat kemudian, ular Moongazer ini menutup mulutnya, memutar tubuhnya, dan menghilang ke dalam bumi. Di kejauhan, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh dan dia menuju ke ujung tulang ular Moongazer. Dia sangat berhati-hati sepanjang jalan. Setiap kali dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera mengubah arah dan menyembunyikan dirinya. Wang Lin merenung, meskipun bagian dalam ular Moongazer berbahaya, dengan pemahaman saya dan selama saya berhati-hati, seharusnya tidak ada bahaya. Dibandingkan di luar, tempat ini jauh lebih aman. Karena itu masalahnya, kenapa aku tidak tetap bersembunyi di dalam ular Moongazer? Dengan begitu, jika keluarga Yao ingin membunuhku, mereka harus menghadapi ular Moongazer terlebih dahulu. Wang Lin mengungkapkan senyuman dingin saat dia dengan cepat menyerang ke depan. Ular Moongazer terlalu besar, juga tidak mungkin untuk berteleportasi di dalamnya, dan menambahkan fakta bahwa dia harus berhati-hati, meskipun kecepatan Wang Lin cepat, itu masih agak lambat. Saat dia bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menghindar ke samping tanpa ragu-ragu. Saat dia menghindar, kristal es biru terbang melewati tempat Wang Lin seperti kilat. Ketika lewat, hampir menyentuh tubuh Wang Lin. Wang Lin jelas bisa merasakan energi dingin di dalam kristal es. Energi dingin itu entah bagaimana mengalir ke tubuhnya dan membuat tubuh Wang Lin terasa kaku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sebuah suara perlahan bergema saat celah setinggi 100 kaki terbuka di bumi dan Yao Bingyun keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap dingin ke arah Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu membantai para petani tak bersalah di seluruh wilayah barat. Hari ini, aku, Yao Bingyun, akan mengambil nyawamu." Wang Lin dengan cepat mundur dan mengumpulkan energi asal di tangannya. Dia memukul tubuhnya beberapa kali dan melarutkan semua energi dingin di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Energi asal esensi berubah menjadi pedang dan ditembakkan langsung ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun dingin saat tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya biru muncul dan berkumpul di ujung jarinya. Kemudian segala sesuatu di hadapannya membeku dalam sekejap dan es terus menyebar. Bahkan energi asal esensi yang dimuntahkan oleh Wang Lin tanpa ampun dibekukan setelah terbang beberapa puluh kaki. Melihat es mendekat, ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia tidak ragu untuk mundur. Dia tahu orang ini terlalu kuat dan dia tidak punya peluang untuk menang. Niat membunuh melintas di mata Yao Bingyun dan tangannya menyentuh es di depannya. Tubuhnya menghilang tanpa jejak. Pelarian es. Murid Wang Lin menyusut dan dia merasakan bahaya yang kuat. Dia membuka mulutnya dan meludahkan Celestial Sealing Stem tanpa ragu-ragu untuk memblokirnya. Saat stempel penyegelan surgawi muncul,
Yao Bingyun muncul di hadapan Wang Lin setelah bergerak menembus es dan jarinya menekan ke bawah. Jari Yao Bingyun menggunakan seluruh kekuatannya. Saat dia menunjuk ke bawah, tanda darah muncul dan menyebar ke seluruh stempel penyegel surgawi dari jarinya. Segel kerusakan jiwa 10 siklus. Tangan Yao Bingyun terangkat dan dengan cepat membentuk segel. 9 segel dengan cepat menyebabkan 9 tanda merah darah muncul. Mereka semua jatuh kecil. Estial Sealing Stem satu demi satu. Tanda merah darah ini sangat aneh. Mereka mengabaikan keberadaan stempel penyegel surgawi dan menyerbu menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram saat dia berteriak, "Segel." Dengan satu kata, ratusan ribu tanda emas muncul, membentuk segel. Di antara mereka ada 2 orang dengan aura yang sangat kuat. Tanda emas terus melemahkan kekuatan segel kerusakan jiwa 10 siklus. Namun, segel kerusakan jiwa 10 siklus terlalu kuat dan hampir seketika menembus segel tersebut. Meski telah dikurangi dari 10 siklus menjadi 4 siklus, ia mendarat di dada Wang Lin seperti kilat. Itu menembus tubuhnya dan terbelah menjadi 4 sinar lampu merah yang mengarah ke jiwa asalnya. Suara letupan datang dari dalam tubuh Wang Lin. Wajahnya menjadi pucat, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mundur dengan Celestial Sealing Stem. Dalam sekejap, dia mundur sangat jauh. Masih belum mati. Mata Phoenix Yao Bingyun bersinar terang. Sumu ini sangat aneh. Jika dia lolos dari kematian terakhir kali karena keberuntungan, maka itu hampir tidak dapat dijelaskan. Namun, kali ini dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dan masih belum mampu membunuh seorang kultivator korporeal yang. Hal ini membuat matanya menyipit. Dia pasti memiliki harta surgawi yang melindungi jiwa asal. Yao Bingyun mencibir sambil melangkah maju. Es di belakangnya terus menyebar di belakangnya menuju Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin terguncang saat dia menatap Yao Bingyun yang mengejar dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan menebang. Heavenly Chop tiba-tiba muncul, tapi itu tidak ditujukan pada Yao Bingyun melainkan lapisan lumpur di sampingnya. Lumpur itu runtuh dengan keras. Ular Moongazer menyukai keheningan dan membenci kebisingan. Wang Lin mengetahui kebiasaan ular Moongazer, jadi dia terus membombardir lapisan lumpur di sebelahnya. Mata Yao Bingyun menunjukkan sedikit ejekan. Jika di luar, dia tidak akan bisa mengejarnya. Lagi pula, dalam hal kemampuan mereka menggunakan spatial band, dia sangat mengagumi sumu ini. Namun, di sini mustahil untuk berteleportasi dan tidak mungkin menyatu dengan dunia. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, itu akan terlalu mudah. Cahaya biru muncul di bawah kakinya dan dalam sekejap dia bergerak. Meskipun itu bukan teleportasi, kecepatannya sama cepatnya dan dia segera menyusulnya. Namun, saat dia menyusul dan tangan kanannya membentuk segel, dia menyadari bahwa mata Sumu sangat tenang tanpa sedikit pun rasa panik. Yao Bingyun terkejut, tapi dia tidak sempat berpikir dan langsung menyerang. Tepat pada saat ini, aura dingin yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul dari lapisan lumpur yang diserang Wang Lin. Ular Moongazer sepanjang 1000 kaki tiba-tiba menyerang Yao Bingyun dan Wang Lin. Apa ini? Yao Bingyun belum pernah bertemu dengan ular Moongazer sampai sekarang. Penampilan ular Moongazer yang mengerikan dan tubuhnya yang ditutupi rambut menyebabkan pikiran Yao Bingyun bergetar. Aura ular Moongazer tidak lebih lemah dari seorang penggarap Nirvana Scryer. Saat ular Moongazer muncul, Wang Lin segera menarik auranya.
Ini adalah pilihan terakhirnya. Saat itu muncul, itu akan menyebabkan kekacauan, dan hanya pada saat itulah dia mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Wang Lin telah bersiap untuk pengejaran Molngazer Serpent. Lagi pula, tujuan Molngazer Serpent tidak bisa ditebak. Ada kemungkinan 50% ia akan mengejar Yao Bingyun, tapi juga ada kemungkinan 50% ia akan menyerangnya. Ular Molngazer yang tiba-tiba muncul memutar tubuhnya dan rambut di tubuhnya berdiri. Itu sangat cepat, dan yang membuat Wang Lin merasa getir adalah dia bahkan tidak melihat ke arah Yao Bingyun sebelum menyerangnya. Tangan Yao Bingyun sudah membentuk segel, tapi setelah melihat ini, dia berhenti. Sebaliknya, dia mengikuti Molngazer Serpent yang mengejar Wang Lin. Wang Lin terus mundur dan Celestial Sealing Stem berputar dengan cepat, menciptakan kekuatan An. Uke menghentikan orang dan binatang yang mengejarnya. Semua rambut di Molngazer Serpent setinggi 1000 kaki berdiri seolah-olah sangat bersemangat. Saat mengejar Wang Lin, mulut besarnya terbuka, terus-menerus menelan dan memperlihatkan ekspresi yang sangat nyaman. Adegan ini membuat Wang Lin kaget. Saat ini, mata Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju, melewati ular Molngazer, dan pergi menuju Wang Lin. Ketika dia tiba di hadapan Wang Lin, kedua jarinya mengeluarkan cahaya biru yang kaya dan dia dengan kejam mengarahkannya ke Wang Lin. Sebelum Wang Lin bisa melawan, ular Molngazer tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Semua rambut di tubuhnya segera menjulur dan mengarah ke Yao Bingyun. Seolah-olah Yao Bingyun hendak mencuri sesuatu yang disukainya. Ular Molngazer memiliki banyak tentakel, dan semuanya menyerang. Tubuh utamanya juga langsung menyerang Yao Bingyun. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan tatapan tegas. Dia menyerah untuk mundur dan mengangkat tangan kanannya. Pasangan Wither Dao segera muncul di punggung tangannya dan keluar. Tulang binatang mengerikan itu mengeluarkan cahaya hantu dan aura jahat segera memenuhi area tersebut. Ekspresi Yao Bingyun muram. Di depannya ada Wang Lin, tapi di belakangnya ada binatang gila itu. Dia benar-benar tidak mengerti. Binatang buas ini jelas-jelas menyerang Sumu, tetapi ketika dia memutuskan untuk membantu, mengapa ia malah menyerangnya? Aura jahatnya sangat pekat dan cahaya abu-abu muncul di kaki Yao Bingyun. Pada saat yang sama, tentakel ular Molngazer mendekat dan tubuh besarnya langsung menghantam ke arahnya. Yao Bingyun mengatupkan giginya dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu, menyebabkan inti biru muncul. Inti itu segera mengeluarkan aura dingin. Saat Yao Bingyun mengarahkan segelnya ke atas, inti biru itu mengeluarkan rasa dingin yang luar biasa. Dalam sekejap, lapisan es tampak gila-gilaan dengan Yao Bingyun di tengahnya. Itu menyebar begitu cepat bahkan cahaya abu-abu dari Wither Dao Peir pun membeku. Bahkan lebih dari separuh tentakel ular Molngazer membeku. Namun, saat ini, suara gemuruh datang dari segala arah. Setelah itu, 4 ular Molngazer sepanjang 1000 kaki menyerang Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun langsung berubah pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia meraih inti biru dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia selalu menjadi orang yang tegas dan berani. Sekarang matanya menyipit dan seteguk energi asal esensi berkumpul di tubuhnya dan dia keluar. Melemparkan secepat yang dia bisa, jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menggunakan Call the Wind dan menunjuk ke depan. Panggil angin. Angin hitam muncul,
membentuk badai yang menerjang Yao Bingyun. Di saat yang sama, ular Moongazer tiba dan menjebak Yao Bingyun sambil mengaum. Ekspresi Yao Bingyun pucat pasi. Selama bertahun-tahun berkultivasi, dia belum pernah menghadapi krisis seperti ini. Dia melihat inti di tangannya dan hatinya sakit. Namun, dia mengatupkan giginya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Saat inti biru dihancurkan olehnya, kekuatan gila meledak dari dalam. Kekuatan ini terlalu cepat, dan membentuk pusaran es. Saat menyebar, semua yang ada di dalamnya membeku. Kekuatan ini menyebar melalui celah-celah di bumi, dan dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak ribuan kilometer tertutup lapisan es kecil yang keluar dari celah-celah di bumi. Pelarian es. Tangan kiri Yao Bingyun membentuk segel dan dia segera bergegas keluar. Dengan menggunakan es yang diciptakan oleh pusaran tersebut, Yao Bingyun dapat melarikan diri kemanapun yang memiliki es. Saat sosok Yao Bingyun menghilang dan setelah Wang Lin menggunakan Call the Wind, dia tidak ragu-ragu dan menunjuk ke arah Yao Bingyun. Berhenti. Tubuh Yao Bingyun tiba-tiba berhenti, lalu hampir di saat yang bersamaan, dia kembali normal dan menghilang. Namun jeda itu memungkinkan angin hitam menembus es. Terdengar erangan teredam Yan. Ge perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Saat es menyebar ke arahnya, dia menarik stempel penyegel surgawi dan segera pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak lama kemudian, saat Wang Lin dengan hati-hati menghindari bahaya, dia tiba di puncak tulang ular Moongazer. Inilah hubungan saraf antara tulang dan ular Moongazer. Setelah tiba di sini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Awalnya, hubungan antara tulang dan ular Moongazer seharusnya tertutup rapat. Namun, karena dia telah menghilangkan tulangnya sebelumnya, ada banyak celah yang bisa dia lewati. Kesenjangan ini sangat halus bagi ular Moongazer, tetapi bagi Wang Lin, celah itu seperti meriam. Tubuhnya berkedip dan dia memasuki celah. Saat dia masuk, dia tiba-tiba berhenti. Di depannya ada benang merah seperti jaring laba-laba. Benang-benang ini sepertinya berlangsung tanpa henti dan menutupi seluruh area. Wang Lin merenung dan dengan hati-hati melangkah maju. Dia menatap benang merah yang tak terhitung jumlahnya di depannya saat dia mengangkat tangan kanannya, menjepit salah satu benang, dan tanpa ampun menariknya. Seluruh planet yang dibentuk oleh ular Moongazer tiba-tiba bergetar. Hal tersebut menyebabkan banyak debu beterbangan ke udara bahkan kabut hitam pun tiba-tiba menyusut. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan beberapa Heavenly Chops ditembakkan. Garis merah terpotong dan guncangan hebat datang dari tubuh ular Moongazer. Getaran ular Moongazer menjadi lebih kuat saat kabut hitam di sekitarnya tersedot kembali. Sejumlah besar tanah yang dilacaknya tersebar karena guncangan dari ular Moongazer. Raungan yang sepertinya berasal dari zaman kuno terdengar dari tubuh ular Moongazer. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.